Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nihayatul Amalia. Aku mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, aku akan menunjukkan sebuah dreambook yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill yang diajarkan oleh Bapak Saiful Anwar. Nah, apa sih dreambook itu? Dreambook adalah tulisan-tulisan yang sekaligus menjadi doa dan harapan dan saksi perjalanan kita untuk meraih mimpi kita. Selain itu, dreambook ini juga berisi tentang biodata diri, inspirasi, kelebihan dan kekurangan, dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai mimpi kita. Baik, langsung saja, mari kita lihat dreambook yang telah aku buat. Pada cover depan terdapat nama aku dan catatan calon orang sukses. Setiap coretan dan catatan di dalamnya adalah langkah kecil untuk menuju kesuksesan. Halo, nama aku Nihayatul Amalia. Aku lahir di Tegal pada tanggal 7 Februari 2007. Aku merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Di antara 2 kakak laki-laki, akulah satu-satunya anak perempuan dari kedua orang tua aku. Adapun favorit aku dari mulai makanan ada mie ayam dan seblak, minuman es teh dan Thai tea, buah durian dan melon, hewan aku menyukai kelinci. Ini merupakan profil keluarga aku. Ini merupakan bapak aku, ini aku dan ini ibu aku. Sebagai anak perempuan tunggal dari 3 bersaudara, aku tumbuh dikelilingi oleh 2 kakak laki-laki. Dukungan dan kasih sayang mereka yang tak pernah putus menjadi kekuatan utama yang membuatku bertahan hingga saat ini. Karena itu, aku merasa berkewajiban untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar bisa membanggakan mereka. Nah, ini adalah idola aku, Maudy Ayunda. Maudy Ayunda adalah salah satu sosok yang aku idolakan. Salah satu hal yang paling menginspirasi dari Maudy Ayunda adalah perjalanan pendidikannya. Dia bukan hanya berprestasi di dunia hiburan, tapi dia juga berprestasi di dunia akademik. Sehingga ia aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan untuk anak-anak muda di Indonesia. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan aku dimulai dari TK Islam Terpadu Darul Mutakin. Selanjutnya aku melanjutkan studi ke sekolah dasar SD Negeri Bukateja 01 dan dilanjutkan di Madrasah Sanawiyah Terpadu Darul Mutakin yang masih satu yayasan dengan TK aku waktu dulu. Setelah itu aku melanjutkan pendidikan SMA aku di SMA Wahidiyah Kota Kediri yang berada di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhoroh. Pengalaman aku mondok selama 3 tahun insya Allah telah membentuk aku menjadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih disiplin. Dan saat ini aku sedang melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada kepribadian. Analisis hasil uji profil kepribadian mengungkapkan adanya kesamaan yang menarik pada kepribadianku sehari-hari, seperti tidak suka keramaian, empati, dapat melakukan sesuatu dengan terorganisir, konsisten, mudah cemas, dan lain-lain. Tetapi hasil ini juga menunjukkan adanya perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kepribadian aku menurut pandangan teman-teman aku. Niha itu anaknya baik, rajin, cantik, dan dia tulus dan penyayang.
teman yang sikapnya sedikit beda gitu, Nihal langsung overthink kayak aku salah apa ya, kenapa kok mereka gitu ke aku gitu. Peka terhadap lingkungan. Iya. Ya, Iya, terima kasih. Dia itu orangnya baik, dominan pendiam, terus juga sabar, rajin, suka mengaji, terus setia juga soal pertemanan dan suka berbagi, dan dia semangatnya luar biasa. Gak percaya diri, terus suka ngantukan kalau di kelas. Hai, kekurangannya itu malu. Kelebihannya itu rajin, terus imut, asik, pintar, dan baik, penyayang, dan saling menolong. Halo, assalamualaikum Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan saya Alia Nafisa, temannya Niha waktu mondok. Dulu kita pernah satu kamar. Sejauh yang saya tahu Niha itu orangnya baik banget. Baik mana dia kalau sama temannya itu baik. Semua orang tuh kan di pondok banyak orang banyak kan. Semua orang tuh bisa akrab sama Niha. Kita suka sama Niha. Terus yang kedua, Niha itu orangnya pemalu. Misalnya kita jalan mau ke suatu tempat, nggak jalannya tuh rapi, nggak yang rapi banget. Tapi Niha tuh bisa kayak nunduk terus sampai tempat yang dituju, atau bahkan lebih parahnya dia bisa lewat jalan lain yang muter meskipun agak jauh. Pokoknya malah kalau ketemu orang tuh kayak nunduk terus nggak berani bicara, kayak ada suara. Kalau kita nggak panggil kita pasti nggak dengar suaranya Niha. Apalagi kalau di organisasi gitu ya, waktu masih awal-awal kayak gak ada suaranya. Terus dia kayak akhirnya tuh makan semua hal sendirian tanpa nggak tanya dulu, jadi kayak langsung bilang belajar gimana. Terus yang ketiga dia itu nggak bisa marah. Kalau marah pasti nangis. Pokoknya dia nggak bisa marah-marah, lembut. Nah yang keempat dia itu lembut banget. Cara dia ngobrol, cara dia pokoknya lembut banget, aku cantik. Lanjut, organisasi. Pada tahun 2019 sampai 2020, aku pernah menjadi anggota OSIS MTS Terpadu Darul Mutakin. Pada tahun 2020 sampai 2021, aku pernah menjadi anggota Pramuka MTS Terpadu Darul Mutakin. Pada SMA, aku pernah menjadi anggota Paskibra SMA Wahidiyah dan anggota Voli SMA Wahidiyah. Pengalaman ini tentunya sangat berharga karena dapat memperluas jaringan pertemanan dan dapat memberikan pengalaman belajar dari orang-orang yang inspiratif. Adapun sosok inspirasi yang lain untuk diriku yaitu Kaila Nadira. Kaila Nadira merupakan sosok penghafal Al-Quran 30 juz yang anggun dan cantik dengan hijabnya. Beliau juga menjalankan bisnisnya sejak muda, dan yang paling menariknya lagi, beliau juga mempunyai usaha di bidang kosmetik dan fashion, dan menciptakan berbagai desain yang menarik dan berkualitas. Ini menjadi motivasi bagi aku untuk terus berkarya dan mengejar mimpi aku. Karena salah satu mimpi aku yaitu menjadi seperti beliau, memiliki usaha di bidang fashion. Amin. Selain terinspirasi dari Kaila Nadira, aku juga terinspirasi dari Diah Nur Saada. Dia bukan artis ataupun sosok orang yang terkenal, tetapi dari dia aku belajar untuk menjadi seorang muslimah yang baik. Ia selalu menebarkan kebaikan hingga membuatnya menjadi sosok yang sangat positif. Baginya, seorang guru adalah sosok yang ia hormati dan ia muliakan. Setiap ajaran yang diberikan sang guru bagaikan mutiara yang berharga. Dengan penuh kerendahan hati, ia selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan setiap dawah yang diberikan. Ia membuktikan bahwa dengan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh sang guru, ia dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Lanjut, perjalanan meraih prestasi. Dalam perjalanan meraih prestasi, aku cukup bangga dengan pencapaian yang telah aku dapatkan. Aku harap pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk meraih mimpi mereka. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang aku peroleh dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Nah, ini dia mimpi aku. Mimpiku sangatlah banyak dan penuh dengan cita-cita yang aku ingin wujudkan. Mulai dari hal-hal kecil seperti ingin menjadi mahasiswa berani, menguasai bahasa asing, hingga mimpi yang lebih besar seperti membangun usaha. Meskipun jalan menuju mimpi masih lika-liku, tetapi aku akan selalu mengejar, aku akan terus belajar,
beradaptasi, dan aku akan terus memperbaiki diri. Nah, ini adalah peta mimpi aku yang ingin aku capai di bangku perkuliahan. Dimulai dari tahun 2024 sampai 2025, ingin menumbuhkan minat baca dan menjadi pribadi berani. 2025 sampai 2026, aku ingin belajar bahasa Inggris karena skill bahasa Inggris aku masih sangat kurang. Yang kedua, mengembangkan soft skill, belajar berwirausaha, dan ikut organisasi. Tahun 2026 sampai 2027, aku ingin menjadi pengajar ngaji, menjadi PT atau private teacher untuk anak kecil, dan ikut organisasi. Dan di tahun 2027 sampai 2028, aku ingin lulus tepat waktu, lulus dengan IPK memuaskan, dan setelah lulus bisa langsung menjadi pengajar. Nah, berikut merupakan usaha-usaha yang bisa aku lakukan agar aku bisa mencapai mimpi aku. SMA adalah masa paling berkesan. Di sini aku banyak belajar tentang kehidupan dan tentang orang-orang di sekitarku. Dan di sini bukan hanya belajar tentang mengejar akademik yang tinggi, tetapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aku belajar empati, belajar apa arti kesabaran dan kedewasaan, dan masih banyak lagi pelajaran yang aku peroleh di masa SMA. Ketika mengenang masa SMA, aku merasa sangat bersyukur atas semua pelajaran yang telah aku peroleh. Dan ini dia best friend aku saat SMA. Dia udah seperti bagian dari keluargaku, dan dari dia aku banyak belajar arti kedewasaan, kesabaran, dan banyak hal lainnya lagi dari dia yang bisa membawa pengaruh aku untuk menjadi seorang yang lebih baik. Yang terakhir ada catatan untuk diriku sendiri. Yang pertama ada semua hanya tentang waktu. Tunggulah dan tetap berdoa, jangan berubah apalagi menyerah. Yang selanjutnya yaitu yakinkan dirimu dan berusahalah sebaik mungkin. Dan sebaik-baik berencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan yang ketiga yaitu manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan batasi dirimu dengan satu ilmu saja, tapi carilah ilmu apa saja. Nah, pasti di sini teman-teman semua punya mimpi kan? Mari mulai dari sekarang tuangkan mimpi teman-teman dalam bentuk tulisan, karena sebuah studi mengatakan bahwa mimpi yang ditulis dapat meningkatkan peluang untuk dapat mewujudkan mimpi tersebut. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.